lagi. Shalom, selamat pagi. Kita semua percaya berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita pagi hari ini, amin. Mari saya mengajak kita semua pagi hari ini kita mau mendengarkan suara Tuhan lebih lagi. Biar apapun yang akan kita lakukan, biar Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di sini Bapa, menyertai setiap kami Tuhan, memberikan kami Bapa perlindungan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku.
Tuhan, Kau sangat baik Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu Bapa senantiasa menyertai setiap kami. Bahwa kasih-Mu Tuhan begitu besar di dalam setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami mau katakan, Kau sungguh Bapa yang sangat baik. Engkau Allah yang begitu setia dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Yes Tuhan. Benar Bapa, Engkau bagian yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Harta yang paling berharga Bapa. Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami lebih siap lagi Tuhan untuk menyambut Engkau di pagi hari ini. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan hanya meninggikan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Dan saya mengajak kita semua sekali lagi, kita mau berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Langit dan bumi pagi hari ini memuji Engkau Tuhan. Kami pun semua memuji Engkau Yesus. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kami sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja.
bersama-sama. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Kita mau serukan nama Tuhan, amin. Biar lebih lagi kita memuji nama Tuhan pagi hari ini, amin. Karena kita punya Allah yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi kita mau tinggikan nama Tuhan di tempat ini bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes Tuhan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan. Haleluya, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami persilakan jemaat kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Engkau besar Bapa, Engkau ajaib Tuhan. Di dalam setiap perkara-Mu Bapa, Engkau senantiasa ada Tuhan. Melibatkan setiap kami Bapa. Bergerak Tuhan dalam setiap jalan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya penebusan Bapa. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku, bukan Engkau, Yesus termulia, Yesus namanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu. Buktikan kasih-Mu kepadaku. Engkau ajaib Tuhan, Engkau yang sungguh besar dalam hidup kami Yesus. Selamanya. Karya-Mu Tuhan, besarkan kami, melimpahkan hidup kami. Haleluya Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau yang ajaib Yesus, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, itu semua atas izin-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami di hari ini Bapa, kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Bapa, membawa setiap kami Tuhan terus di dalam hadirat-Mu, dan memberikan kami kekuatan di saat kami lemah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa untuk segala karya-Mu dalam hidup kami. Kau ajaib Yesus, Kau sangat ajaib Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita, mari kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu Yesus. Engkau yang menebus kami, Engkau yang mengasihi kami. Haleluya Yesus, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau setia. Yalaraba shikara yalaraba, kina yalaraba shikara yalaraba, kira yalaraba shikara yalaraba shikara yalaraba. Kau lihat Tuhan setiap hati kami di pagi hari ini Bapa, setiap kami yang datang di hadirat-Mu Tuhan, kami mau bawa segera ucapan syukur kami karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan yang hidup kami. Oh yalaraba shikara yalaraba, kira yalaraba shikana yalaraba shikara yalaraba, kura yalaraba shikara yalaraba Bapa. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Yesus.
Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kau yang layak untuk kami tinggikan, muliakan di tempat ini Bapa. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Biar tetap kita di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, kami kagum Tuhan akan perbuatan. Kami kagum Bapa akan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak Bapa untuk terima segala puji sembah kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia Yesus. Haleluya Tuhan. Kagum akan Engkau. Bersama-sama lebih lagi. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak disembah. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sungguh kami kagum Tuhan atas karya-Mu di hidup kami. Kami mengagumi kebesaran-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan kami mau berkumpul bersama-sama untuk bisa mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan boleh tutup dan cover hamba-Mu ini, agar apa yang bisa disampaikan ini bisa menjadi kata-katanya Tuhan, bisa menjadi firman yang boleh berkenan, boleh menjadi firman yang memberikan kekuatan bagi setiap jemaat MDC Bandar Lampung Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, biar Tuhan juga boleh persiapkan setiap hati kami untuk memiliki hati yang siap untuk ditabur firman Tuhan. Perkuat iman kami untuk satu hari demi hari, hari demi hari, untuk makin kuat Tuhan, untuk dalam melalui hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk berikan salam ke kanan ke kirinya. Selamat pagi, Anda luar biasa pagi ini. Selamat pagi semuanya. Waduh, suaranya nih emang kedengeran nih agak lemes nih. Belum sarapan sepertinya, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Selamat pagi.
Masih setengah suara. Kalau minggu lalu kan Pastor Daniel bilang harus semangat ya. Selamat pagi. Luar biasa, kasih tepuk tangan semuanya buat Jemaat MDC Bandar Lampung ya. Perkenalkan semuanya, nama saya William Suryajaya. Saya melayani di bidang kesan Patimura dan juga kesan profesi muda ya, koordinator profesi. Dan saat ini saya memiliki istri dan 3 orang anak juga, yang bernama Agnes, istrinya, dan juga anaknya Hillary, Morgan, dan Max. Hari ini saya akan membawakan sebuah judul membangun hidup yang efektif. Ya. Nah, Alkisah biasanya kan kita mulai dengan cerita ya. Alkisah ada seorang kakek yang dibawa sama seorang cucunya untuk mengeluh karena ada gangguan di telinganya. Ya, dia pergi ke dokter. Cuk, tolong dong bawa kakek ke dokter. Ya udah, sampailah di dokter dan kemudian dokter bertanya, ada keluhan apa nih kek? Ya, sepertinya ada masalah di telinga saya. Oh, baiklah kalau begitu, saya periksa. Saya periksa ya, jangan-jangan ada yang mengganjal kek. Coba diperiksa aja dok. Ya udah diperiksa. Oh bersih ini semuanya bersih. Gak ada kotoran dan semuanya udah saya bersihkan semuanya. Ini gak ada masalah nih. Kira-kira kendalanya ini mulai dari kapan? Kendalanya ini mulai dari semenjak saya kehilangan alat bantu telinga saya. Jadi semenjak dia kehilangan alat bantu itu memang dia otomatis nggak bisa mendengar ya. Di dalam hidup kita juga seringkali kita membutuhkan sesuatu yang efektif untuk membantu, sehingga ketika kita tidak bisa mendengar kita butuh alat bantu. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6-7, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada Rasul Timotius. Rasul Timotius pada saat di pelayanannya. Kata efektif di dalam kamus Oxford berarti successful in producing a desired or intended result. Atau saya terjemahkan secara harfiah menurut saya, berhasil menghasilkan hasil yang diinginkan. Atau dalam bahasa Indonesianya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhasil guna, manjur, atau ada pengaruhnya. Seperti misalnya ketika kita ada yang sakit batuk, butuh obat tentunya. Tentu tidak sembarang obat. Apakah dengan minum obat apa saja batuknya jadi sembuh? Tentu tidak. Kalau sakit batuk butuhnya obat apa? Obat batuk. Kalau sakit kepala, obat sakit kepala ya. Kalau sakit dompet, kerja. Betul sekali, kasih tepuk tangan dulu buat MDC Bandar Lampung. Sehingga bisa kita simpulkan, efektif itu berarti tepat guna, mendapatkan jawaban sesuai dengan hasil yang diinginkan. Sehingga saya coba terjemahkan, hidup yang efektif adalah hidup yang penuh dampak atau hidup yang penuh makna, positif terhadap orang lain. Hidup yang berdampak positif terhadap orang lain dan memiliki maknanya. Ya. Di dalam kitab, dalam ayat yang Rasul Paulus katakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Ada beberapa kata yang di sini digarisbawahi, yaitu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri.
kita akan sama-sama lihat dan kita coba sama-sama bahas bagaimana setiap poin ini bisa membuat hidup kita ataupun juga hidup Rasul Timotius dalam pelayanannya itu bisa menjadi efektif. Yang pertama adalah kita memerlukan kuasa dari Tuhan. Pada saat Rasul Timotius melayani, diperkirakan Rasul Timotius melayani dalam usia yang cukup muda, sehingga dalam pelayanannya dia menemukan banyak sekali kendala. Entah itu karena usianya atau karena kepercayaan yang sulit untuk bisa dibuat meyakinkan orang-orang dalam pelayanannya. Dalam ketiga roh ini yang pertama disebutkan, yang pertama adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan kalau dari kata aslinya yaitu dunamos atau dynamic ya bahasa Inggrisnya ya. Itu memberikan kekuatan sehingga kita bisa bergerak ataupun juga kita bisa melakukan sesuatu bukan karena dari kekuatan diri kita sendiri, tetapi dikatakan melalui roh yang membangkitkan kekuatan. Pada umumnya seseorang merasa kuat karena percaya diri tentunya. Amin. Tapi percaya diri biasanya disebabkan oleh apa? Karena sesuatu yang kita bisa atau karena sesuatu yang kita tidak bisa. Sesuatu yang kita bisa tentunya. Dan ini biasanya korelasi kuat dengan kecerdasan. Kalau seseorang bisa melakukan A, artinya dia cerdas dalam hal A. Dia pintar. Sehingga seringkali IQ sejak dulu menjadi sebuah tolak ukur seseorang itu dikatakan, oh ini akan berdampak dalam kehidupannya. Orang tersebut akan berpengaruh baik pada kehidupannya. Sehingga tidak heran banyak orang akan bermimpi atau berlomba-lomba untuk memiliki IQ yang tinggi. Bahkan kalau perlu IQ 160 seperti siapa? Albert Einstein. Karena dipercaya kalau seseorang itu punya IQ yang tinggi, maka dia akan memberikan arti yang berdampak untuk masyarakat sekitarnya. Namun dalam bukunya yang dibuat oleh Daniel Goleman, seorang jurnalis dan psikologis dari New York Times ya, dia membuat buku yang berjudul Emotional Intelligence. Dan kita ketahui belakangan bahwa ternyata EQ, Emotional Intelligence, Emotional Quotients, itu ternyata berpengaruh juga, memiliki peran juga dalam kehidupan untuk membuat seseorang itu bisa memberikan dampak yang baik dalam kehidupannya. Bukan cuma sekedar kecerdasan IQ saja. Sehingga inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Untuk dalam bisa bertahan dalam pelayanannya, pelayanan bukan cuma sekedar memanfaatkan atau juga memaksimalkan kekuatan yang kita punya. Tetapi Tuhan telah memberikan lebih daripada itu, yaitu kuasa, yaitu karunia Tuhan. Ada yang kita kenal karunia Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 8-10, yaitu karunia-karunia seperti apa? Berkata-kata dalam hikmat, pengetahuan, bahkan menyembuhkan. Karunia-karunia ini tidak akan saya bahas panjang lebar, tetapi kita akan bisa bahas kalau ingin tahu lebih lanjut, bisa diketahui dalam kelas dasar kekristenan yang sedang berjalan ataupun juga yang akan dibuka nanti berikutnya. Dan saya mengajak untuk setiap jemaat untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang karunia-karunia ini yang diberikan Tuhan untuk memperlengkapi kita melalui kelas DK tersebut. Sehingga melalui kuasa yang diberikan Tuhan, kita memiliki karunia untuk bisa membuat hidup kita menjadi lebih efektif, relasi kita menjadi lebih baik, dan kemudian kita bisa berdampak lebih positif. Seringkali kita berpikir orang yang akademisnya baik, otomatis dia menjadi pengajar yang bagus. Betul apa betul? Siapa yang setuju? Banyak sekali yang setuju orang yang memiliki akademis yang baik, wah dia bisa jadi guru nih yang bagus. Tapi ternyata hal tersebut tidak secara otomatis. Orang yang memiliki akademis yang baik ternyata hanya bisa mencerdaskan dirinya sendiri. Tetapi ketika dia mengajar, dia memiliki sebuah tantangan yang baru, yaitu dia perlu untuk mencerdaskan orang lain. Targetnya mungkin sama, tapi dia harus berpikir bagaimana caranya
polanya mungkin bisa berbeda, mungkin tekniknya juga bisa berbeda. Sehingga secara tanda kutip, mengajar membutuhkan sebuah karunia khusus. Bukan cuma sama seperti kita cukup aja dengan belajar. Suatu kali saya berpikir, ini pengalaman saya ya. Saya berpikir, ya akademis saya tidak jelek-jelek amat. Saya berpikir, saya bisalah mengajar. Ternyata memang ada beberapa anak murid dari SMP, waktu saat saya bekerja di Jakarta, beberapa mereka minta tolong saya. Kok tolong dong ajarin saya. Oh yaudah, saya ajarin lah. Karena mereka mau untuk ujian akhir ya. Kita sebutnya dulu apa? Eptanas atau UN ya. Di akhir, pada saat selesai, kemudian ternyata ada anak yang lain lagi minta saya ajarkan. Wah, puji Tuhan. Memang tahapan pertama itu ya, orang tuh biasanya belajar. Yang kedua, tahapan tertinggi untuk bisa dalam belajar yaitu apa? Mengajar. Tapi tantangan ketiga yaitu adalah saya temukan, baru saya tahu adalah mengajar anak sendiri lebih susah daripada mengajar anak orang lain. Jujur, ternyata butuh karunia yang lebih besar daripada cuma sekedar mengajak anak orang lain. Yang kedua ya, kita memerlukan buah roh ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Dan kedua yang disebutkan adalah kasih dan penguasaan diri. Seperti yang kita ketahui, kasih dan penguasaan diri itu termasuk di dalam 9 buah roh. Apa saja 9 buah roh? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Di penerjemahan ini menggunakan terjemahan Perjanjian Baru, terjemahan baru yang kedua. Kalau yang terjemahan lamanya dia bukan mengatakan penguasaan diri, dia menggunakan kata ketertiban. Tetapi lebih cocok menggunakan kata penguasaan diri dengan mengikuti terjemahan aslinya. Buah roh adalah karakter rohani yang merupakan buah karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita dan kemudian dia berkembang dalam diri orang percaya yang percaya kepada Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, akan muncul yang namanya buah-buah roh tersebut. Orang akan mengenal pohon dikenal dari apanya? Dari buahnya. Begitu juga orang akan mengenal seorang Kristen dari apanya? Dari buahnya. Sehingga muncullah namanya buah-buah, yaitu ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Kalau kasih, kita memang ketahui kasih ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Setiap orang pasti mengalami kasih, entah itu dari kasih orang tuanya. Orang tua bahkan rela untuk nggak makan, untuk bisa memberikan kasih kepada anaknya. Seorang pemuda rela untuk mengarungi daratan dan samudera, bahkan berjalan mungkin dari Sabang sampai Merauke demi bertemu dengan orang yang dikasihinya. Seorang demi kasih karena cintanya, dia bisa menulis sebuah puisi yang indah, mengarang sebuah lagu-lagu yang kita nyanyikan. Ini semua adalah dasarnya apa? Kasih. Sehingga kita tidak bisa pungkiri, sehingga kasih akan menjadi sebuah motor penggerak ya, untuk supaya seorang itu bisa bergerak maju. Namun dikatakan yang kedua, yaitu penguasaan diri. Dikatakan dalam juga 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Inilah yang mau dikatakan sama Rasul Paulus kepada Timotius, untuk supaya Timotius bisa survive dalam pelayanannya. Sekalipun dia mengalami kesulitan, bahkan ditulis sampai hingga menderita, sabarlah menderita. Sehingga diperlukan namanya penguasaan diri. Mengapa penguasaan diri ini menjadi penting? Ada sebuah eksperimen yang dijalankan oleh seorang profesor yang bernama Walter Mischel dari Columbia University, dan bahkan dia dulu pernah di Stanford dan Harvard University di tahun 1972, yang bernama Marshmallow Experiment. Tesnya seperti apa sih? Pengujiannya adalah dia dikumpulkan beberapa anak yang masih kecil, umurnya kira-kira sekitar umur 4 tahun hingga umur ada yang 6 sampai 8.
dikumpulkan satu persatu, dan kemudian didudukan dihadapkan sebuah meja, diberikan satu buah marshmallow. Ada yang tahu marshmallow? Marshmallow itu seperti permen, makanan anak-anak, cemilan yang bentuknya lembut, ya, bentuknya squishy kita ngomong ya, lembut-lembut dan rasanya manis. Dan anak-anak biasanya sangat menyukainya. Namun anak tersebut diberi pilihan. Kamu boleh makan marshmallow ini satu buah sekarang. Atau kalau kamu mau menunggu sampai saya datang lagi, kira-kira mungkin sekitar 15 menit lah, saya akan berikan 2. Kamu boleh makan 2 jadinya. Ya, kita boleh lihat videonya sambil kita lihat. Gambarannya kira-kira seperti ini cuplikannya. Here's the deal. Marshmallow for you. Here's the deal. I can either wait, and I'll give you another one if you wait, or I give you another one if you wait. Another one. Actually, back. I'll give you. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Kita bisa melihat ada yang berusaha dengan keras untuk mengalihkan perhatiannya, ada yang bahkan berpura-pura tidur, atau bahkan juga ada yang supaya mencoba untuk mencium baunya saja supaya bisa menghilangkan rasa penasarannya. Diberikan waktu bahkan sampai 30 menit. Dan hasilnya bagaimana? Setelah peneliti tersebut keluar ruangan, secara garis besar hasilnya seperti ini. Hampir 30% anak memakan dalam 30 detik. 30 detik ludes. Lebih dari 30% anak itu berhasil menunggu selama 10 menit. 30%. Namun kebanyakan anak menikmati dalam waktu rentang 6 menit. Apa artinya? Kemudian tes ini dianalisa kembali di tahun 1988, anak-anak tersebut yang sudah melakukan tes tersebut, eksperimen tersebut. Dan ternyata anak-anak yang bisa menunggu ataupun juga berhasil bisa mengontrol, menguasai dirinya, itu cenderung lebih kompeten ataupun juga mereka bisa bersaing atau bertahan dalam tekanan. Bahkan ketika di tahun 92 mereka analisa lagi secara skor. Kalau misalnya kita lihat dalam Indonesia, mungkin di sini kita skor Eptanas atau UN. Di Amerika ada skor namanya SAT. SAT itu Scholastic Assessment Test. Itu ujian masuk untuk ke universitas tinggi, perguruan tinggi.
Dan nilai skornya rata-rata SAT-nya lebih tinggi. SAT terdiri dari 2 tes, yaitu tes matematika sama tes bahasa Inggris. Dan dengan hasil seperti ini ternyata ada hubungan sebuah garis lurus di mana penguasaan diri memegang sebuah peranan yang sangat penting. Sehingga ketika kita gabungkan pentingnya antara kasih sebagai motor penggerak untuk kita terus bisa bergerak maju, untuk kita bisa menjadi dasar untuk melakukan segala sesuatu, dan kemudian kita kombinasikan dengan pengendalian diri untuk supaya kita bisa bertahan dalam tekanan. Itu dibutuhkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Sehingga ketika kita menanti hasil yang kita inginkan dalam kehidupan kita, ketika hasil itu belum tercapai atau hasil itu belum menjawab sesuai dengan yang kita inginkan, kita tidak mudah kecewa dan putus asa. Amin. Yang ketiga, kita memerlukan keseimbangan antara karunia dengan karakter. Kalau kita ketahui bahwa karunia-karunia yang disebutkan di pertama itu adalah kuasa Tuhan, kita juga membutuhkan yang namanya buah-buah roh untuk bisa tercermin dalam hidup kita agar menjadi karakter yang keluar dalam hidup kita. Bukan sebuah kebetulan ketika dituliskan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri dituliskan secara bersama-sama. Kelihatannya kasih dan penguasaan diri, loh kok ini kan buah roh, dan kemudian kekuatan ini adalah berbicara tentang karunia. Tetapi mengapa ditulis bersama-sama? Hal ini secara tidak kebetulan, ini mengatakan bahwa Tuhan ingin kita memiliki sebuah keseimbangan antara kesemuanya. Ada cerita tiga gembala, tapi gembalanya bukan MDC. Ceritanya 3 gembala, 1 orang gembala berkumpul, bercerita. Dan kemudian biasanya kalau gembala cerita kan curhat ya. Iya. Yang pertama cerita, aduh, selain mereka cerita tentang kebaikan-kebaikan, gembala pertama cerita juga tentang keburukan dirinya. Sebenarnya saya mau curhat nih. Saya bergumul, saya ini masih bergumul. Saya masih suka minum. Saya sulit sekali lepas sama alkohol, jadi saya masih suka mabuk-mabukan. Doakan saya ya. Baiklah, kemudian 3 gembala itu bersepakat untuk berdoa, mendoakan. Yang kedua, saya juga nih, saya mau curhat. Saya bergumul. Saya masih suka berkata-kata kasar. Sehingga seringkali istri saya kecewa sama saya. Oh iya, tolong doakan saya ya. Baiklah, yuk mereka mendoakan. Giliran yang ketiga, gembala ketiga. Iya, saya juga mau curhat. Saya ini punya kebiasaan buruk. Saya suka menceritakan keburukan orang lain lewat khotbah saya. Gembala 1 dan gembala 2 langsung kaget dan kemudian salah cerita nih kita nih. Memiliki karisma yang baik, ya, memiliki karunia yang bagus, itu sangatlah penting. Tetapi juga perlu diikuti dengan karakter yang baik. Kalau tidak disertai dengan karakter, orang bilang makanya bisa menjadi disaster. Kalau kebalikannya, memiliki karakter yang baik, tapi tidak disertai dengan karunia atau karisma, otomatis orang tersebut hanya memiliki sekedar kepandaian, tapi tidak bisa mempengaruhi orang. Tidak bisa memberikan dampak secara efektif. Itulah namanya keseimbangan antara karunia-karunia Roh Kudus dengan karakter, yaitu buah roh. Seorang teolog dari Kroasia berkata, charisma without character leads to disaster. Peter Kuzmic. Salah satu ketidakseimbangan itu adalah salah satu contohnya anak saya. Anak saya kemarin baru saja mengalami ketidakseimbangan, yaitu dia jatuh. Dia lagi lari kejadiannya dan kemudian dia jatuh. Jatuhnya bagaimana? Ya saya melihat sih pada saat saya lagi di meja makan, dia lari sambil tertawa-tawa, ngelihatnya ke belakang, kemudian lihat ke depan, tersandung kaki sendiri. Akibatnya apa?
Nggak sinkron, apa yang ada di pikirannya sama yang dilangkahkan kakinya nggak sinkron. Kepalanya terjentur sama kusen pintu dan kemudian sobek. Saya udah ngeliat gitu, wah sakit ini, sakit. Saya pikir hanya cukup sakit. Ya sudahlah ya. Oh iya, cukup, jangan nangis. Terus kemudian sampai kemudian ART, susnya di rumah bilang, kok itu berdarah kok? Saya lihat, ya ampun, udah darah semua di lantai, celana saya udah darah, saya lihat dari jidatnya udah netes darah semua. Semuanya saat itu juga langsung panik, sedemikian rupa. Bawa rumah sakit. Semuanya berteriak. Ya. Tapi entah kenapa, saya berpikir, saya mau bawa rumah sakit juga tetap aja kan darahnya harus berhenti kan. Saya mau bawa rumah sakit juga nggak mungkin keadaan saya anaknya nangis begitu kan. Ya udah, yang saya lakukan apa? Dah yuk, ambil kapas, kain kasah, cari betadin, obat luka, Rivanol. Ambil, kemudian nggak ada pengalaman untuk menjadi seorang perawat. Akhirnya saya coba keringkan sendiri. Saya keringkan, kemudian saya tanya pendapat. Ada kakak saya bilang, oh bawalah ke rumah sakit, jahit. Saya entah kenapa sampai orang di rumah bilang, kok bisa tenang begitu ya? Ya soalnya yang pertama nggak ada pilihan lain ya. Yang kedua ini anak saya soalnya. Ini anak saya. Mau gimana lagi? Mau ditinggalin juga nggak mungkin. Ya udah saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, ya puji Tuhan kemudian perawat itu menjahit dengan baik segala macam ya. Sebelumnya dia tanya, ini siapa yang pasang perbannya? Rumah sakit mana? Cie, senang juga saya dibilang begitu. Enggak kok, cuman pakai sampo. Enggak. Enggak kok, saya sendiri gitu. Di satu sisi, ini yang harusnya kita miliki semuanya, ketenangan dalam menghadapi persoalan. Di dalam kisah Alkitab, kita juga banyak temukan beberapa kisah tokoh-tokoh Alkitab yang terjatuh padahal mereka memiliki karisma yang luar biasa. Ada tokoh Absalom anak Daud yang berkarisma, berperawakan elok rupawan, bahkan tidak ada yang menyamainya. Namun pada akhir hidupnya dia apa? Mati karena memberontak ayahnya sendiri. Bahkan mendirikan kerajaan yang kemudian terpisah dari ayahnya, dan kemudian akhirnya di akhir hidupnya dibunuh oleh salah satu panglima oleh bapaknya. Simson, seorang hakim yang memiliki karisma luar biasa, bisa melantakkan barisan orang Filistin. Namun kemudian dia jatuh, karisma yang luar biasa jatuh karena wanita, Delilah, ya. Sehingga dibutuhkan namanya keseimbangan. Itu menjadi sebuah hal yang penting. Kesukaran itu bisa datang kapan saja. Kita tidak bisa melarang dan kita juga tidak bisa menahan kapan terjadinya kesukaran. Namun yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita bisa membuka diri kita agar kuasa dan karunia Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidup kita, sehingga bisa timbul dan muncul buah-buah roh, sehingga kita bisa kuatkan hati kita, mengendalikan diri kita untuk bisa terus bertahan dalam setiap persoalan. Saya boleh undang setiap pemain musik untuk maju ke depan. Sehingga dalam mengakhiri pertandingan yang baik, kita perlukan Roh Kudus untuk membangkitkan kekuatan. Yang kedua, kasih dan penguasaan diri kita, buah roh, ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah agar hidup kita bisa menjadi efektif, kita perlu untuk menjaga atau memilikinya secara seimbang. Yaitu memiliki yang pertama karisma, karunia, kuasa. Yang kedua, kita memiliki buah roh. Jagalah hidup itu bisa menjadi seimbang. Sehingga seperti yang Yesus katakan, Yesus bukan Allah yang meninggalkan kita seorang diri, tetapi Yesus adalah Allah yang memberikan kita penolong, Roh Kudus. Dia menyajikan kita adalah roh penolong yang akan selalu bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak pernah sendirian. Bagi setiap jemaat yang mungkin merasa dirinya, saya kesepian, saya selama ini melakukannya sendiri, percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Amin.
Tuhan memberikan kita seorang roh penolong, sebuah roh penolong yang terus bisa menjaga kita, bahkan memberikan kekuatan dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab apa? Semua seru doaku. Sekali lagi, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan siapapun dalam keadaan apapun. Seluruh kehidupan saya dan saudara, Tuhan sanggup melawan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bagi setiap jemaat yang saat ini sedang menghadapi persoalan, yang saat ini sedang bergumul atas dirinya sendiri, bergumul atas langkah yang harus diambil, bergumul atas keputusan besar yang perlu untuk dibuat. Buka diri saudara, mari kita sama-sama buka hati kita. Biarkan Tuhan bekerja dan menjamah hati saudara, sehingga keputusan yang diambil bukan sebuah keputusan yang berdasarkan emosi semata. Keputusan yang diambil bukan berdasarkan keputusan yang sia-sia akhirnya, tetapi biar Tuhan boleh bekerja dalam setiap keputusan, sehingga keputusan ini adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang efektif. Apapun hasilnya, biar Tuhan berbicara lewat hidup saudara. Nyatakan kuasa Tuhan lewat hidup saudara, sehingga hidup saudara bisa kembali bercahaya, hidup saudara bisa menjadi terang bagi sekitar kita. Bapa, hamba berdoa Tuhan, jamah setiap jemaat MDC Bandar Lampung. Biar Tuhan boleh pakai hidup kami, semua tidak terkecuali. Biar kuasa Tuhan boleh bekerja, menjamah setiap kami, dan buah-buah roh itu bisa dinyatakan kembali dan keluar dari hidup kami Tuhan. Kami merindukan kasih mula-mula ketika kami percaya, ketika kami boleh menjamah Tuhan, ketika kami boleh menggapai tangan Tuhan, ketika kami boleh merasakan tuntunan tangan Tuhan. Bekerjalah Tuhan, bekerjalah Tuhan. Tundukkan setiap ego kami Tuhan. Biar ego kami boleh turun, ego kami boleh hilang, dan nama Tuhan selalu ditinggikan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita semua angkat tangan kita. Aku percaya Tuhanku
Berikan kemuliaan yang sorak-sorai, kemuliaan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucap syukur untuk setiap firman yang boleh disampaikan. Tutup bungkus firman ini, biar firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Entah apapun permasalahan kami, apapun pergumulan kami, biar kami mau serahkan ke kaki Tuhan. Bahwa biar Tuhan yang mampu untuk berkuasa menyelesaikan segala sesuatu. Begitu pula masalahku. Tutup bungkus firman ini untuk bisa menjadi kekuatan buat setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menyaksikan NBC News 26 November 2023. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Anda bukanlah orang asing di tempat ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ibadah MDC. Boleh mengangkat tangannya, nanti tim asyir yang akan melayani. Baik, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kami juga menyediakan souvenir bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Jika saudara ingin mengenal MDC Bandar Lampung, kami mengundang untuk dapat mampir ke Lounge Ruko MDC, ada Welcome Lounge, dan tim yang akan melayani Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah 2-3 kali ibadah dan belum tertanam dalam kesan dapat menghubungi tim asyir untuk info kesan di area mana saja. Kesan di MDC Bandar Lampung. Hari Jumat 1 Desember 2023 diadakan doa pelayan di Ruko MDC Komplek Ruko Hotel Yuna pada pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Hari Sabtu 2 Desember 2023 ibadah Youth di Ruko MDC pada pukul 17.30 sampai dengan 18.30. Di hari Minggu 3 Desember 2023 ibadah umum disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Henry Chandra. Hanya satu kali ibadah pada pukul 9.30 sampai 10.30 pagi di Sekolah Palm Kids Perumahan Nila Kandi. Jadi sekali lagi di ibadah umum pada tanggal 3 Desember 2023 hanya diadakan satu kali, yaitu pada pukul 9.30 pagi. Perayaan Natal Joy Kids di hari Minggu tanggal 3 Desember pada pukul 9 pagi dengan tema Magical Christmas yang akan berlokasi di Ruko Komplek Hotel Yuna, disertai dengan photo booth dan food booth, dan juga ada tukar kado seharga 25.000, tidak berupa makanan atau minuman, dan dibungkus dengan kertas kado berwarna putih. Sekali lagi untuk Bapak Ibu yang memiliki anak yang berusia 0 sampai usia 11 tahun, kami mengundang untuk dapat menghadiri acara Natal Joy Kids di hari Minggu tanggal 3 Desember pada pukul 9 pagi yang berlokasi tetap di Ruko MDC, jadi bukan di Sekolah Palm Kids. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dana pembangunan dan misi dapat mentransfer melalui rekening sebagai berikut. Dimohon memberikan keterangan saat transfer seperti persembahan untuk umum Image Joy Kids, persepuluhan pembangunan dan sebagainya. Berikut data persepuluhan dan persembahan di bulan November 2023. Laporan dana pembangunan gedung gereja. Tersedia kaos edisi Natal MDC Bandar Lampung 2023 dengan tema Unveiling Hope. Bagi jemaat yang ingin memilikinya dapat memesan di counter kaos Natal di depan ruang ibadah dengan harga Rp100.000. Tersedia ukuran size S sampai dengan 3XL.
Berikut adalah kegiatan cek kesehatan Happy Hearts pada hari Minggu 19 November 2023 lalu. Dan berseru memujimu, ku tinggikanmu, segala hormat dan mulia hanya untukmu, Kau Yesus segalanya. Berkuasa di bumi dan di surga, yang layak menerima setiap pujian, setiap nafas mulia. Menuju masa mendadak hari tua Iman tanpa PPM ya. PPM artinya penyakit tidak menular. Maksudnya apa? Yaitu seperti hipertensi yang mulai dijaga ya, karena tidak berlebih dan ada aktivitas. Kemudian cek pinggang perut, minum Om. Ulangi berapa sih usianya ini sekarang? 24. Gimana? Masih muda-muda semua ya. Ayo silakan Segalanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan merema dalam hati kami Bapa. Jika sebentar Tuhan, kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang telah Engkau curahkan di pagi hari ini juga Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, untuk setiap keluarga Tuhan, hubungan suami istri, untuk anak-anak, pendidikan, usaha pekerjaan Bapa, Engkau berkati lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita pulang dengan membawa sukacita dari Tuhan. Amin. Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Saya untuk tempat bangkit berdiri. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
surga pulang ke rumah kita, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebagai layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Yuk kita mau naikkan tangan kita. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini yang sudah berlangsung dengan baik. Kami mau berdoa Tuhan untuk perayaan Natal sekolah minggu pada tanggal 3 Desember nanti, yaitu minggu depan. Kami berdoa Tuhan untuk segala pelaksanaannya, Tuhan yang sertai. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir semua acara itu bisa berjalan dengan baik. Dan anak-anak sekolah minggu yang hadir pada saat perayaan Natal itu mereka bisa dijamah, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Hidup mereka diubahkan dan ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan dalam kehidupannya mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu bisa semangat untuk mengajak temannya untuk bisa merasakan berkat yang sama yang akan mereka rasakan. Kami percaya Tuhan akan muncul jiwa-jiwa baru, tamu-tamu baru dari teman-teman yang mereka ajak untuk bisa hadir bersama-sama dalam perayaan Natal nanti Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak William, terima kasih yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kami percaya urapan yang sama bahkan lebih Tuhan akan berikan kepada Bapak William untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah kedua dan ibadah ketiga. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan di Bilangan pasal 6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26 dikatakan Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Katakan amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Katakan amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Tuhan terus berikan kami, kobarkan karunia roh dalam kehidupannya kami, sehingga kami mampu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik dan mengajak orang kenal Tuhan lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.